Saya rindu, bukan cuma Sharon, tapi anak-anakmu yang lain juga akan melayani Tuhan sedini mungkin. Amin. Jadi di gereja ini saudara-saudara kita membuka lowongan yang sangat banyak. Jadi terpaksa memikirkan. Pastor Tom bilang begini, saya sudah keliling banyak gereja, Assemblies of God dimanapun. Baru saya ketemu gereja seperti Metro Church yang pelayan-pelayannya kecil-kecil, maksudnya anak-anak. Saya bilang memang tujuan itulah gereja ini didirikan supaya pelayan-pelayannya anak-anak sedini mungkin bisa melayani Tuhan. Mereka bukan pengganggu, mereka bukan beban hidup kita. Mereka adalah prajurit-prajurit Allah kalau kita memberikan visi kerajaan Allah kepada mereka. Mereka nggak perlu jadi orang aneh, mereka bisa menjadi manusia yang sangat normal dan tetap melayani Tuhan. Amin. Saya ingin menunjukkan kepada dunia bahwa mencintai Tuhan tidak akan membuat kita kelihatan aneh. Tetapi mencintai Tuhan justru membuat kita berdampak. Bilang amin. Bahwa Tuhan yang kita sembah memang benar-benar berbeda dengan Allah lain. Itu kerinduan saya. Jadi saudara-saudara, kalau mau pikir pelayanan di gereja berapa banyak sih, tetapi kita membuka space. Pastor Tom tanya, what is service management? Ada, di gereja kami ada. Itu untuk atur-atur ibadah. Dan memang betul semua yang melayani diatur. Jam saya khotbah diatur. Sama anak remaja, it's okay. Mereka bisa jadi usher, mereka bisa cuci piring. Mereka melakukan semuanya dengan sukacita. There is Metro Church. Mengapa saudara-saudara kita melakukan ini? Sejak awal memang gereja ini didirikan, kita memang benar-benar ingin berbeda. Kita nggak ingin menjadi sama seperti gereja lainnya. Jangan salah mengerti, maksudnya gini saudara-saudara. Kita bersyukur kita dibesarkan di tanah Minahasa yang sudah menerima Injil lebih dari 200 tahun. Kebayang gak kalau nenek moyang kita itu enggak terima Yesus, enggak percaya Yesus. Dan kita bukan bangsa yang menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Maka kita akan menjadi orang yang paling malang di dunia ini. Tapi kita bersyukur karena kita punya nenek moyang kita yang percaya Yesus. Jadi sejak kecil kita sudah kenal bahwa Tuhan kita namanya Yesus Kristus. Dia melakukan mujizat dan lain-lain sebagainya. Namun saudara-saudara, saking tuanya Injil di tanah ini, banyak di antara orang Kristen yang sejak lahir sudah kenal Yesus, tahu Yesus, gitu ya. Mereka bisa mati bagi Yesus tetapi mereka enggak mengerti apa yang Yesus mau dalam hidupnya. That is our problem. Akhirnya orang pun bergereja dan miskonsep. Mereka salah berpikir tentang gereja. Akibatnya kita berhadapan dengan sebuah isu yang sangat masif, yaitu isu kehilangan generasi. Sebelum ada Metro Church pada tahun itu saudara-saudara, kita memang menyaksikan gelombang hijrah. Hijrah tapi bukan dari keduniawian masuk gereja. Justru sebaliknya anak-anak muda kita mulai menjauhi gereja. Karena mereka gak suka dengan cara gereja yang gak relevan dengan kehidupan mereka, dengan kebutuhan mereka. Lalu kita lahir di situasi itu. Kita ingin melakukan sesuatu, kita mau nyatakan bahwa hey, gereja itu tempat yang sangat menarik. Gereja itu adalah tempat yang sangat membahagiakan. Gereja itu adalah tempat di mana kamu bisa menjadi siapapun yang kamu suka. Karena di sana ada orang-orang yang mendukung kamu. Mengapa kita miskonsep? Dan itu sering terjadi di daerah-daerah mayoritas kekristenan. Orang menghadiri gereja tapi hidupnya enggak berubah. Betul enggak? Kalau mau lihat saudara-saudara di tanah Minahasa ini, setiap minggu gereja dipenuhi oleh jutaan orang kalau semua orang beribadah di hari Minggu pagi. Semua orang masuk gereja. Tapi mengapa nggak ada transformasi? Karena konsep mereka bergereja itu tuh nggak benar. Baru-baru ini saudara-saudara sejak tanggal 8 Februari terjadi yang namanya Asbury Revival.
Kalau saudara nggak tahu, saudara bisa buka internet. Please buka internet, karena beritanya nggak akan ada di berita televisi saudara. Jarang juga ada di TikTok, itu cuma ada di internet. Saudara cari di sebuah kampus yang namanya Asbury, itu di sebuah chapel. Cuman dimulai dari chapel pagi, pendetanya bukan pendeta terkenal, saudara-saudara, pendeta biasa-biasa saja. Dia cuma sharing tentang kasih Tuhan. Lalu dia bilang silakan kamu berdoa, silakan kamu merasakan kasih Tuhan. Dia cuma khotbah juga nggak seberapi-api Pastor Melan, barangkali dia cuma menyampaikan biasa-biasa saja. Tapi kemudian dia tinggalkan tempat itu dan sampai hari ini, tanggal berapa ini? Tanggal 5 Maret, itu ibadah dari tanggal 8 Februari nyandak berhenti. Yang menariknya adalah orang-orang antri mau masuk karena gedungnya nggak seberapa besar. Jadi orang-orang antri masuk gitu ya. Jadi orang tuh di gereja itu enggak ada jam kebaktian sama di MCM jam 10 sampai jam 12, enggak ada. Jadi mereka mau nyanyi, mau nyembah Tuhan, enggak ada WL yang dijadwalkan, enggak ada pemain musik yang dijadwalkan. Mereka hanya melayani karena mereka suka melayani. Dan orang begitu antri, saudara-saudara. Nanti kalau ada yang sesuai, ada yang mungkin 3 jam di dalam, ada yang 8 jam, ada yang cuma 2 jam, mungkin ada yang cuma 15 menit, lalu keluar. Nanti kalau tuh orang keluar baru yang lain masuk. Itu antriannya sampai pasang, sampai banyak banget. Bukan hanya antrian orang-orang di sekitar situ yang menarik, tetapi orang-orang dari negara bagian lain pun mau terbang, beli tiket, mau hadir di Asbury. Terakhir saya lihat mereka sudah pasang layar di halaman depan. Dan itu masih tidak menghentikan orang datang untuk memuji, menyembah. Dan apa yang menarik dari Asbury ini mungkin yang Tuhan mau bangkitkan kita di akhir zaman ini. Yang saya lihat, yang kalau saudara saksikan di YouTube, ada yang suka lihat dan syuting gitu ya. Saudara bisa perhatikan apa yang dilakukan di sana adalah ketika orang itu masuk di tempat kebaktian, mereka nggak cuma nonton, nggak cuma bauni. Tapi mereka langsung menyembah Tuhan tanpa disuruh-suruh. Mereka menyembah Tuhan, mereka mengangkat tangan, mereka menyanyikan puji-pujian. Mereka bersyukur, mereka menangis. Ada seorang kakek hamba Tuhan yang sudah lama merasa gak dijamah oleh Tuhan. Tapi ketika dia berdoa, dia dijamah oleh Tuhan, dia bisa maju tanpa ada yang suruh. Dia menangis, dia berlutut di altar. Ketika dia sedang berlutut, tiba-tiba ada anak muda datang, digerakkan oleh Roh Tuhan, berdoa untuk dia. Dan dia memberi kesaksian bahwa dia merasakan jamahan Tuhan. Dan hidupnya yang sudah lama kering, sekarang dibaharui oleh Tuhan. Ketika sedang terjadi penyembahan, ada orang yang sementara menangis. Tiba-tiba ada orang yang digerakkan, bukan pendeta, digerakkan untuk mendoakan. Dan dia mendoakan, dan ketika dia mendoakan, orang itu kemudian dijamah Tuhan. Sesudah itu dia kasih kesaksian bahwa dia mau bertobat, dia mau berikan hidupnya bagi Yesus. Enggak ada pendeta yang komando, semua bergerak di bawah pimpinan Roh Allah. Dan inilah kunci kebangunan rohani. Mengapa banyak orang ke gereja dan tidak mengalami perubahan? Karena banyak orang ke gereja cuma mau menonton. Siapa DPWL? Siapa DP pengkhotbah? Kalau DP pengkhotbah besar, cari gereja lain. Yang DP pengkhotbah lebih hot. Kalau DPWL kurang bagus, cari. Dan lain-lain sebagainya. Jadi saudara pergi beribadah untuk menonton. Allah bekerja, Tuhan gak butuh penonton. Yang Tuhan cari adalah penyembah-penyembah. Sama-sama bilang penyembah. Ada 2 hal yang Tuhan paling cari di bumi ini. Yang pertama jiwa yang hilang, domba yang hilang. Yang kedua penyembah-penyembah yang benar. Jadi Tuhan mau semua ketika engkau datang ke gereja, engkau jangan menunggu dilayani oleh Tuhan. Tapi engkau harus melayani Tuhan lebih dulu. Enggak harus di atas mimbar, tapi saudara bisa melayani Tuhan dari tempat dudukmu, katakan amin. Dalam penyembahanmu, dalam doamu, dalam setiap respon amin yang kau ucapkan. Itu bentuk respon saudara kepada Tuhan sendiri. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Kita semua sudah tahu bahwa Yesus mendirikan gerejanya. Yesus mengasihi gerejanya.
Yesus berkorban bagi gerejanya. Dan ia juga memuliakan gerejanya selayaknya mempelai wanita. Tanggal 2 yang lalu saudara-saudara, saya mimpin pemberkatan. Ada cerita seru juga di situ gitu ya. Sempat pingsan sementara tapi gak ada orang tahu. Tuhan baik ya. Saya sudah memberkati banyak pernikahan di MCM. Yang pertama James dan Merlin, tepuk tangan. Cie. Dorang senang kalau kita sebut karena memang bersejarah sekali dorang gitu ya. Merlin dan James. Sesudah itu ada siapa lagi ya? Siapa yang saya berkati di sini? Cindy Iwan. Mas Yongki enggak ya? Banyak gitu ya, banyak yang diberkati. Nah, kemarin saya memberkati itu baru saya disadarkan sebuah kebenaran yang luar biasa gitu ya. Ternyata saudara-saudara, semua pesta perkawinan itu gitu ya, pusatnya adalah mempelai wanita. Amin atau amin? Pusatnya adalah mempelai wanita. Saudara perhatikan, yang paling rempong kalau mau menikah wanita, betul nggak? Mau kawin jam 3 di make up dari jam 3 pagi saudara. Mau make up dia aja 7 jam. Pasang mata, bulu mata, alis, rambut, 7 jam. Bajunya nggak mungkin biasa-biasa, bajunya harus paling luar biasa. Mengapa saya bilang pusatnya adalah mempelai wanita? Karena gini, ini ya kalau saya pimpin pemberkatan nikah, kalau pengiring maju, anak-anak maju, mempelai pria maju, biasa-biasa semuanya. Gitu ya. Ini kalau di kebaktian. Tapi begitu mempelai wanita maju, jemaat diundang berdiri. Kan yang mempelai pria sudah di depan toh, dia nunggu. Jemaat gak berdiri waktu mempelai pria masuk, kecuali pendetanya suruh berdiri. Karena memang kelihatannya gak penting banget, saudara-saudara. Tapi begitu mempelai wanita maju, saudara-saudara, itu semua jemaat berdiri gitu ya, yang nggak jadi, yang bukan wartawan mendadak jadi wartawan. Lalu gini, wih cakep ya, siapa yang make up, gagah DP baju, dan mempelai wanita akan menjadi pusat perhatian sepanjang pernikahan itu. Dan sudah tahu demikianlah Kristus menggambarkan hubungannya dengan gerejanya. Dia begitu memuliakan kita. Saya membayangkan saudara-saudara, gereja sebagai mempelai Kristus. Ketika nanti ada perkawinan anak domba, ketika kita berjalan di surga nanti, maka seluruh penghuni surga matanya akan tertuju kepada gerejanya. Katakan amin. Karena Kristus memuliakan gerejanya. Jadi kalau saudara melayani di gereja, memberi diri untuk gereja yang dikasih oleh Yesus Kristus, saudara sedang memberi diri dimuliakan oleh Allah sendiri. So, untuk mengingatkan saudara-saudara sekalian, melayani dan bukan untuk dilayani. Ini adalah DNA gereja kita sejak didirikan. Melayani dan bukan dilayani. Bilang dulu sama-sama, melayani bukan dilayani. Sebenarnya melayani bukan dilayani ini adalah kunci kesuksesan di segala bidang. Bukan hanya DNA MCM. Kalau saudara sebagai jemaat MCM memiliki DNA ini, saudara praktekkan dimanapun, di tempat kerja saudara, di marketplace saudara punya hati melayani dan bukan dilayani, hidupmu pasti mengalami terobosan. Say amen. Bukankah Kristus mengajarkan kepada kita kepemimpinan yang melayani? Artinya semakin kita melayani, semakin cepat kita diangkat oleh Tuhan. Kalau kita mau cepat naik, melayanilah lebih banyak. Itu kan kuncinya. Halo? Melayani. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Itu ayat kita semuanya. Yesus sudah menunjukkan bahwa dia datang meskipun dia adalah raja, tetapi dia datang justru untuk melayani. Katakan amin. Coba saudara tingkatkan pelayanan saudara. Saudara pasti akan dipromosikan oleh Tuhan. Pastor gimana dong, saya ingin melayani. Melayani itu bagaimana caranya?
apakah mesti begini dulu, mesti begitu. Saya mau kasih tahu cara supaya saudara melayani. Apa sih step apa yang saudara mesti ambil kalau saudara mau melayani? Satu, yang pertama, cek dulu kemurnian hatimu. Oke? Kadang tuh orang mau melayani tuh karena terpukau. Pengen jadi WL di MCM, pengen jadi singers, pengen jadi pemain musik di MCM. Kenapa? Karena panggungnya bagus. Iya kan? Ada lighting, ada asap-asapnya. Jadi wah, kalau bisa tampil keren. Begitu audisi, pencet kunci C, babunyi kunci U. Nggak ada di keyboard, DP nada. Belum lagi, dorang kira kalau mau melayani cuma asal menyanyi. Tanya kepada semua tim IJN. Namanya pelayan altar, mesti banyak melayani Tuhan. Lewat doa, lewat persekutuan, lewat penyembahan. Karena nggak mungkin saudara melayani di sini cuma menyanyi asal menyanyi. Saudara nggak bisa melayani tanpa kuasa. Dan kuasa itu didapat dari persekutuan dengan Tuhan, amin. Nah, kalau saudara melayani karena ingin dapat tepuk tangan, sana banyak di luar sana. Bukan cuma dapat tepuk tangan, dapat saweran. Banyak di pinggir Megamas sana. Nah, supaya kita bisa melayani saudara-saudara dengan benar, saudara perlu mengeluarkan sampah-sampah yang mempengaruhi hatimu. Tanpa sadar begini saudara-saudara. Kan banyak orang gak melayani karena merasa gak layak, betul gak? Halo? Gak melayani karena merasa gak layak, aduh berdosa kita dulu. Aduh kita gak melayani karena apa? Kita dulu homo, kita gak melayani dulu karena kita lesbi, kita gak melayani karena batato ada. Tak malu mau melayani, batato. Nanti mau kasih pertemuan kong keluar DP naga di sini. Kan malu pastor, jadi sudah jauh melayani gitu. Nah gini, coba perhatikan. Yang begitu-begitu yang dimaksudkan kemurnian hatimu. Jadi ternyata saudara-saudara, oleh karena perbuatan-perbuatan kita yang salah di masa lalu, tanpa sadar ada yang hilang dari diri kita. Yaitu potensi untuk melayani Tuhan. Itu yang saya maksud. Saudara harus singkirkan pikiran-pikiran yang tidak benar. Saudara bukan hanya pikiran, perbuatan-perbuatan yang tidak benar juga singkirkan dan mulai yang baru. Pastor Melan, apakah Tuhan menghendaki supaya saya sempurna dulu baru melayani? Bukan, enggak ada orang yang sempurna. Tuhan hanya mau kita tuh accountable. Dapat dipercaya, artinya hidup kita tuh ada keinginan untuk melakukan yang benar, that's it. Bukan berarti tidak melakukan kesalahan lagi, tetapi kita rindu untuk melakukan kebenaran. Harus terpancar dari diri kita. Katakan amin. Dan itu harus ditunjukkan. Jadi pastor, kalau saya punya banyak sampah, punya banyak hal yang yaitu pastor buat kita tidak bisa melayani selama ini, bagaimana caranya? Gampang. 1 Yohanes 1 ayat 9. Mengaku dosamu dan Allah akan mengampuni dan menyucikan. Dalam bahasa Inggris mengaku dosa itu disebut confession. Saudara tahu arti confession? Pengertiannya sederhana, begini. Confession itu artinya begini, datang kepada Tuhan, mengaku bilang begini, Tuhan yang benar, kita salah. Tapi jalan so salah, tapi hidup so salah. Dan Tuhan yang benar, tolong perbaiki saya. Saya mau ikut yang benar, saya mau ikut Tuhan. Itu confession. Ketika engkau mengaku dosa, ketika engkau mengaku bahwa Tuhan yang benar dan saya salah, Alkitab berkata Tuhan mengampuni dan menyucikan. Yang percaya bilang amin. Sesimpel itu. Jadi saudara mau diterima oleh Tuhan sederhana. Kalau kita mungkin mau persulit, tetapi Tuhan tidak suka mempersulit orang. Tuhan justru sering memudahkan orang untuk kembali kepada Tuhan. Kalau boleh tidak ada syarat, Tuhan terima orang semua kembali. Bilang amin. Gini, sampai hatimu dimurnikan oleh Tuhan, kamu nggak bisa dipakai oleh Tuhan. Bukan perfection, tetapi kemurnian hati, oke?
Gini ya, 2 Timotius 2 ayat 21 sampai 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, jadi dia putuskan, soalnya lah mau bikin jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Tepuk tangan dong buat Tuhan. Dari ayat ini Tuhan minta kita menyucikan diri. Karena Tuhan bilang begini sebenarnya, enggak masalah gitu ya. Enggak masalah soal perabot. Tuhan bisa pakai semua perabot. Besar, kecil, godek, kurus, botak, gondrong, hitam, putih, batato, mulus, bajerawat, mulus, terserah. Bapak Anu pun Tuhan bisa pakai. Yang Tuhan gak bisa pakai kalau dia kotor. Betul gak? Halo? Makanya mesti dibersihkan, mesti disucikan dari hal-hal yang jahat. Bilang amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Tuhan mau pakai saudara. Bukan cuma Tuhan mau pakai, Tuhan ingin memakai saudara. Tuhan mau pakai saudara gitu ya. Tuhan mau gini, layak untuk dipakai tuannya dan disediakan. Available untuk setiap pekerjaan yang mulia. Pekerjaan yang akan saudara lakukan bukan pekerjaan abang-abang biasa-biasa yang tidak terhormat, tetapi sesuatu yang mulia karena diberikan dan dipercayakan oleh Tuhan kepadamu. Tuhan keren banget deh. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan sekali lagi. Nomor 2. Kalau yang pertama, kemurnian hati. Saya bersih. Tinggalkan yang jahat-jahat. Tinggalkan kefasikan. Yang kedua, dedikasikan tubuh fisikmu. Bilang tubuh fisik. Oke? Nah, ini jadi masalah saudara-saudara. Kita ini semua hanya bisa melakukan sesuatu di bumi ini di mana tubuh kita berada. Oke? Kalau nyana ada tubuh ini, saudara nyana bisa bekerja di bumi ini. Saudara bisa melakukan sesuatu di bumi ini. Engkau hanya bisa melakukan sesuatu di bumi ini kalau engkau punya tubuh. Amin. Nah, oleh sebab itu gini loh. Kita nih kayaknya orang sering dibohongi gitu ya. Terutama yang perempuan. Kan kita suka dengar rayuan. Dari cowok-cowok pacar yang bilang begini, sayang, meskipun kita berada jauh, tubuhku ada di sini, tapi hatiku ada di sana. Saudara percaya itu towo betul komang? Towo. Enggak. Tubuh deng hati sama-sama. Jadi kalau dia bilang begitu jangan terlalu percaya, jangan terlalu senang-senang. Dia ketupe maksud cuma gampang, kita ada di sini mar inga-inga pangana gitu dong. Cuma kan DP kata-kata dia susun, memang tape tubuh dari sini, mar tape hati di sana, pok-pok dangana. No. So jangan terlalu percaya dengan gombalan itu, biasa saja saudara-saudara. Artinya di mana tubuh kita berada, di situ hati dan hidup kita berada. Yang selingkuh-selingkuh juga sering kena dengan jebakan itu. Biar joy kita tinggal dengan tape istri pertama. Cuma tape badan dengan tu istri pertama. Mar tape hati ngana punya. Kalau DP hati ngana punya dia susah tinggal DP istri pertama kesiang. Aduh. Mar tu simpanan-simpanan terima. Oh iya kata dia memang sayang pak kita. Cuma kata Kang, dia itu kan kamu sedang membohongi pikiranmu sendiri. Kalau dia butuh sayang pangana, DP tubuh, deng jiwa, deng roh, ada pangana. Mau kasih alasan lagi.
Cuma tapi pikiran yang hati ngana punya. Cuma tapi butuh, tapi tubuh mai tua punya. Cuma itulah banyak orang senang dibohongi. Merasa bahagia kalau dibohongi. Iya kata dia so sayang pak kita. No. Nah karena itu saudara-saudara, kita harus firm. Kalau mau melayani Tuhan, dedikasikan tubuh kita juga. Jangan cuma hati dan roh kita juga. Roma 6 ayat 12 sampai 13 berkata demikian. Kita baca sama-sama ya dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Tapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu, tubuh fisik kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Yang percaya bilang amin. Karena itu gini, karena tubuh kita harus didedikasikan untuk Tuhan, maka orang harus memelihara orang pe tubuh. Yang setuju bilang amin. Memelihara tubuh ini menyangkut banyak hal. Dan waktu membaca tentang bagaimana memelihara tubuh, orang akan malu. Mazmur 127 ayat 2 bilang begini. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam. Sia-sia bangun pagi kong tidur sampai tengah malam, sampai lat. Makan roti yang diperoleh dengan sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya begini sebenarnya, ini kok kan Alkitab terjemahan klasik. Jadi lain kali orang susah mengerti. Oh jadi pastor tidur terus nyanda. Artinya mesti tidur. Beberapa hari lalu orang ditraktir minum teh. Terakhir ditawarin kamu, pastor ini minum bisa bikin tidur nyenyak. Gitu. Jadi orang minum gitulah. Lalu pas mau pulang saya bilang, "Pap, beli jo itu supaya bisa tidur nyenyak." Dia langsung stek. Ngana supaya tidur nyenyak gampang, lapas tuh HP. Betul itu. Orang enggak tak tidur karena orang main HP. Jadi tidur. Artinya begini, orang harus tidur. Anak muda harus tidur. Mengapa engkau insomnia? Bukan karena engkau butuh teh sebenarnya, walaupun bagus juga tehnya enak maksudnya. Tidur enak saya. Tetapi kasih kesempatan tubuhmu untuk beristirahat. Jangan scrolling, enggak ada guna. Halo? Tengah malam scrolling. Cek orang pe status, cek orang pe hidup. Nggak nape waktu tidur, nggak so diskon. Bangun pagi besok kuyu, layu. Darah tinggi, darah rendah, insomnia, segala rupa macam. Stop, saya tinggal tuh HP itu. Tidur pulas, manggoro bangun pagi, puji Tuhan. Karena Tuhan dah setel orang pe tubuh untuk juga istirahat. Bilang amin. Yang kedua, soal minuman. Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, jangan mabok. Apakah saya nggak minum alkohol? Ada, saudara tadi udah minum alkohol di gereja ini. Ini ada alkohol. Bukan untuk mabuk-mabukan. Kalau so tahu Kak Tamang mau panggil mabok, saudara mau pi bateru di situ. Pulang pagi lagi, so kurang bau got. Kong mau bilang sorry sayangnya daerah rumah tangga bakal aja terus. So tahu bahwa mabuk itu hanya menimbulkan hawa nafsu. Di bagian lain Alkitab hanya menimbulkan pertengkaran. Dari situlah sumber pertengkaran. Mau pi bacolo, mau pi mabuk. Stop jo tuh mabuk-mabuk. Apalagi manis-manis. Ini khusus ayat buat yang diabetes. Amsal 25 ayat 16. Kalau engkau mendapat madu, manis toh? Makanlah secukupnya, jangan sampai engkau terlalu kenyang dengan itu lalu memuntahkannya. Tuhan yang larang orang makan manis-manisan, madu buat orang sehat sebenarnya. Tapi Tuhan bilang secukupnya juga. Hanya karena madu sehat, saudara mungkin dapat madu kan saudaranya enggak telan itu satu ember madu. Memangnya saudara Winnie the Pooh.
Sedangkan Winnie the Pooh pegode. Ya maksudnya kalau kata saudara makan madu seperti Winnie the Pooh, no wonder saudara body rupa Winnie the Pooh. So kurangi. Saudara perhatikan gitu ya. Kebanyakan kita di masa tua ini soalnya tidak bisa banyak makan manis-manisan. Karena waktu orang umur 20, orang so terlalu banyak makan itu manis-manisan. Halo? Jadi tahu diri, kalau orang sopai makan sedikit langsung bakencang tuh pantai leher, stop jo berarti. Berarti waktu saudara umur muda, saudara lalu basorodo, saudara lalu banyak makan RW, saudara lalu banyak makan babi utang, solata lalu banyak utang. Jadi serta masa tua bayar utang, kurangi makan-makan. Amin. Jadi kalaupun ada saudara makan secukupnya, artinya kontrol orang pemakan. Tuhannya tidak pernah larang orang untuk namakan. Cuma orang jangan jadi bangsa yang apa DP namanya? Bangsa yang sorodo dong. Semua orang mau makan. Di Minahasa tidak ada orang mati karena kemiskinan. Rata-rata orang mati karena kekenyangan, karena darah tinggi, diabetes dan lain-lain sebagainya. Asam urat dan lain-lain. Betul nggak? Itu kan sebenarnya cuma soal kontrol. Membatasi diri. Halo? Karena orang di umur 20 terlalu banyak makan sedap. Jadi sekarang kalau orang tidak makan sedap biasa saja. Dulu umur 20 kita raja minum teh botol. Teh botol sudah di Jakarta. Panas sekali, benau sekali. Kung dapat teh botol dengan es batu di dalam. Memang sama dengan surga. Hari ini teh hijau tidak pakai gula. Tahu diri dong. Kalau kita masih bagas teh botol, sudah kita. So nggak bisa makan apa-apa lagi. Sudah mengerti maksudnya? Karena waktu itu kita so terlalu banyak makan teh botol, minum teh botol maksudnya. So kendalikan selera makan saudara. Kendalikan makanan saudara. Nggak masalah, Tuhan kasih hikmat untuk itu. Yang ketiga, exercise. Sama-sama bilang exercise. 1 Korintus 9 ayat 29, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Untuk hal ini saudara-saudara, saya terus terang saja masih perlu bertobat. Belum terlalu sering exercise. Nah, kepada suami saya, kita kasih tepuk tangan dong. Suami saya tuh nggak bayar gym. Kita hari ini lihat banyak anggota MCM mungkin terinspirasi dengan Pak Gil. Jadi nge-gym semua. Kita bilang cuma tunggu 6 bulan itu. Karena apa? Karena ke gym itu bukan soal mau pergi di gym. Itu soal komitmen orang terhadap olahraga itu sendiri. Satu hari kita merengek, Pak, kita kok malas coba jalan di jalan. Beli akan kok treadmill dang tuh, listrik dang. Dia bilang begini, mau apa? Mar, tunjukkan dulu tuh komitmen. Maksudnya begini, enteru jalan gratis nganani mau bajalan kok kita mau beli akang tuh mau bayar. Tunjukkan dulu tuh baba jalan itu. Betul no saudara, karena ingin dapat treadmill kita bajalan. 3 bulan pertama semangat 45. 3 bulan kedua semangat 30%. 3 bulan ketiga sekurang lalah sakit, damens. Tahun berikut sekurang dia bajalan sendiri. Saudara gak sadar kita gak pernah posting jalan sama-sama. Itu tuh dia maksud. Bukan soal ada alat. Namanya ngana gak mau olahraga biar tuh alat ada di muka leh. Ngana gak mau menaik itu alat itu. Karena ngana gak terbiasa pakai itu. Backing dulu tuh DP kebiasaan. Bajalang dulu tiap hari. Nanti kalau sobat jarang tiap hari. Orang ada treadmill. Kalau ndak olahraga suara ndak enak. Baru tuh orang bajalang. Sudah mengerti maksudnya? Jadi ini bukan soal tempat, ini bukan soal waktu. Oh kalau kita pergi rumah dekat gym, kalau kita anggota gym kita mau jadi sehat. No, sepanjang ada jalan di muka rumah, saudara bisa jadi sehat dengan jalan kaki. Yang penting saudara mau. Bilang amin. Exercise, melatih tubuh kita. Jadi saudara-saudara, dedikasikan tubuhmu yang dipelihara untuk Tuhan. Bilang amin. Terakhir. Belum terakhir. Ya kurang 4 menit. Yesus itu Tuhan yang maha menyembuhkan. Yang percaya bilang amin.
Gini, tadi tak kasih ilustrasi bagus sekali. Misalkan ini kita ya dokter. Kita ini dokter yang paling sakti se-Sulawesi Utara. Semua penyakit kita bisa sembuhkan, kita tahu obatnya. Kita bisa tulis resep. Kita punya anak. Apakah karena kita dokter yang bisa menyembuhkan segala penyakit, maka kita bilang begini, Pak Gillian, Glorify, Giselle, Gladys. Ndak apa-apa ngana punggu makanan dari got kong makan. Minum air got lain ndak apa-apa. Tetap kalau ngana sakit, mama mau piara. Mama mau kasih obat. Begitu? Biar Jo, biar cookies soba bivi, roti soba kimu, makan Jo. Ndak apa-apa. Kalau lapar katu, nanti kalau ngana sakit puru, mama sembuhkan. Begitu saudara-saudara? Halo? Pak narkoba Jo ngana. Deng narkoba mama boleh sembuhkan. Begitu saudara-saudara? No. Tapi orang jabeking begitu Pak Tuhan. Orang makan tak sorodo-sorodo serta sakit datang Tuhan sembuhkan aku. Tuhan bilang anak kayak so makan tak lebe. Coba nggak ada apa poso. Bukan karena Tuhan tidak mau sembuhkan. Cuma kan Tuhan hati supaya orang. Ini ketika murid-muridnya capek pelayanan. Tuhan bilang begini. Stop ngoni pelayanan. Tidur dulu. Kita mau berdoa. Nyala usah ikut dengan kita. Karena Tuhan walaupun dia bisa menyembuhkan semua penyakit. Dia nih mau DP murid-murid sakit. So jaga. Orang punya kesehatan itu. Orang tanggung jawab. Jangan jalempar Pak Tuhan. Memang Tuhan akan sembuhkan. Pasti. Tapi ambil torang tanggung jawab. Jangan torang begitu. Minum air got, makan makanan bakimu. Sudah mengerti maksudnya? Kau mau datang Pak Tuhan minta Tuhan sembuhkan. Jangan torang bermain-main dengan dosa. Makan sorodo, mabok-mabok. Melakukan yang Tuhan tidak suka. Kemudian Tuhan sembuhkan Pak Tuhan. That's not fair. Kalau Tuhan selamatkan kita. Lakukan apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan senang. Sudah boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga saudara-saudara, sediakan waktu. Kalau saudara mau melayani Tuhan, saudara mesti sediakan waktu untuk melayani Tuhan. Gini, you don't have time to do everything. Kita gak punya waktu untuk melakukan semua hal. But you have always a time to do God's will. Tapi engkau akan selalu punya waktu untuk melakukan kehendak Allah. Katakan amin. 2 Timotius pasal 2 bilang begini saudara-saudara. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dia bebas. Kalau yang pertama prajurit itu fleksibel, free. Yang ketiga seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Dia fokus. Perhatikan apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Atur waktumu. Gini, dalam atur waktu saya kasih ilustrasi lagi. Saya punya mami di Tomohon itu, dia punya 3 pohon durian. 1 di muka rumah, itu jababua cuma 2, 3, 4, 5 mar besar-besar. Di sei rumah ada 1 dan di belakang ada 1. Yang 1 sukar babua, yang 1 yang paling tinggi lagi sukar babua. 1 kali entah dia dapat ilmu dari mana, ilmu itu bilang begini, kasih micin kata tuh di pinggir pohon durian supaya dia babua. Lalu dia kasih micin, saudara-saudara. Micin, Ajinomoto, taruh. Ih, saudara-saudara, kong amper semua tuh dahan dah begini keluar buah durian. Durian kecil-kecil, lucu. Mar banyak sekali, amper seluruh batang ada durian begini. Apa yang terjadi saudara-saudara? Saking banyaknya buah itu akhirnya ciri semuanya nada tak tinggal. Beda dengan tuh di muka cuma berapa buah. Udah dia jaga rupa anak mas itu. Lalu kemudian gini, pada waktu buah ciri datanglah itu guru, kira-kira petani guru. Aduh Tan, sebenarnya kok waktu dia baru bakal keluar buah kecil, seciri tuh lain. Supaya tuh buah mau besar. Halo? Torang pe kesibukan memang banyak.
Tuh kesibukan yang kecil-kecil itu seciri. Dan torang potong waktu-waktu yang tidak berguna, torang kasih itu untuk Tuhan. Masakan 7 hari dalam 1 minggu saudara gak ada waktu untuk melayani Tuhan? Masakan 1 kali 24 jam saudara gak ada waktu untuk menyembah, memuji Tuhan, dan memberi diri melayani Tuhan? Buang schedule yang tidak perlu, pakai itu untuk melayani Tuhan. Saudara akan melahirkan buah-buah besar yang bisa dinikmati saking enaknya. Bilang amin. Yang keempat, saya jarang khotbah 4 poin, tapi ini poin yang keempat penting. Gitu ya. Jadi yang pertama apa? Cek kemurnian hati. Yang kedua, dedikasikan tubuhmu. Yang ketiga apa? Sediakan waktu. Yang keempat ini, tingkatkan gairah. Wes. Sama-sama bilang gairah. Ini penting sekali saudara-saudara. Nah, banyak di antara kita di akhir zaman ini tuh hati so keras. Banyak pergumulan, stres, depresi, tertekan, segala macam. Sebutkan itu. Baku dapat di gereja, shalom ses. Lom. Apa kabar? So ndak tak bicara. Kurang angka kening. Menjot orang iko doa. Nanti lihat. Menjadi orang backing ini. Iyo. Mari tidak muncul. Mari kita berdoa, menyembah Tuhan, mengangkat tangan. Mari kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Somati rasa. Tak lalu banyak pergumulan. Itu tak bilang somati DP gairah. Padahal salah satu yang paling penting dalam hidup kita itu adalah gairah. Dalam segala sesuatu kalau saudara tambahkan gairah, itu dampaknya berbeda. Mai tua mau masak kangkong, nasi, deng ikan roa, tambah sembut, yang enak semua itu. Makan jo. Kurang itu lah itu doi, makan jo. Mar kalau mai tua datang, pap, kurang ini. Mari orang nikmat ini makanan dengan sungguh-sungguh. Biar dia kangkong, biar dia cuma dabu-dabu. Kalau di serve dengan passion, dengan gairah, itu akan enak sekali. Bilang amin. Mari biar babi putar, mari kalau sembut-sembut, enggak ada rasa itu. Dalam hidup ini orang perlu itu gairah. Dalam melayani Tuhan juga harus dengan gairah. Saudara nggak boleh melayani Tuhan tanpa gairah, sama seperti robot. Kalau Tuhan hanya perlu tentara untuk melayani Tuhan, Dia tidak akan ciptakan kita. Dia cukup pada malaikat. Atau Dia bisa bikin robot-robot yang bisa Dia suruh. Tetapi Dia mau person yang punya passion, yang punya hasrat, yang punya gairah. Dan kita perlu gairah itu. Dan Tuhan suka dengan orang-orang yang punya gairah ketika melakukan sesuatu, ketika bekerja, ketika melayani. Apapun yang saudara kerjakan, saudara lakukan dengan gairah yang menyala-nyala. It will be different. Amen. Thank you. Allah sangat suka menggunakan orang-orang yang punya gairah, yang punya passion. Saya kasih tahu, Kidung Agung 7 ayat 10. 1 tambah 5 menit. 1, 2, 3. Kepunyaanku, kekasihku aku. Kepadaku gairahnya tertuju. Ulang ya. Kepunyaan kekasihku aku, kepadaku gairahnya tertuju. Ternyata saudara-saudara gitu ya, gairah yang ada dalam hati kita itu nggak bisa muncul biasa saja. Karena pemicu dari gairah dalam hidup kita itu adalah namanya love,
cinta. Kita hanya akan bergairah kepada sesuatu yang kita cintai. That's why kita tidak bisa menikah dengan siapa saja. Kita hanya menikah dengan orang yang kita cintai. Karena orang itu membangkitkan gairah dalam hidup kita. Gairah vitalitas kita untuk menjalani kehidupan ini. Halo? Saudara pernah ketemu dengan seseorang dan dukdak? Mantan pacar istri itu dulu. Waktu baru mau baku dapa dulu. Serta dia semakin dekat, semakin badukdak. Why? Because you love him. Because you love her. Karena you love her, itu akan membuat jantungmu memompa lebih keras lagi. Pipimu jadi merah seperti panas. Itu karena cinta yang membangkitkan gairahmu. Saya nggak bilang nafsu ini. Bukan nafsu. Ini gairah yang digerakkan oleh cinta. Saudara buka usaha tanpa gairah, usaha pasti ditutup. Tapi ketika saudara buka usaha, saudara taruh gairah saudara situ. Saudara bersemangat, saudara exciting melakukan apa yang ditugaskan kepadamu. Saudara exciting dengan pekerjaan, itu dampaknya akan beda. Dan itu harus dimulai dari love. Bilang amin. Kidung Agung 8 ayat 6. Satu lagi ayat, terakhir. Paling terakhir. 1, 2, 3. Taruhlah aku seperti meterai pada hatimu, seperti meterai pada lenganmu, karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan, gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api seperti nyala api Tuhan. So, apa yang membakar hati kita? Mengapa dia membakar hati kita? Karena memang Alkitab bilang kegairahan itu gigih seperti dunia orang mati. Kegairahan yang membuat kita sanggup mengalahkan apapun. Halo? Kegairahan yang membuat kita menyala-nyala melakukan pekerjaan ini. Saudara tahu menggembalakan itu bukan gampang. Banyak orang yang menyerah dalam penggembalaan. But saya enggak. Karena saya penuh gairah dalam melaksanakan atau melayani saudara-saudara sekalian. Penuh gairah dalam membangun gereja. Penuh gairah untuk memenangkan next generation. Ketika membicarakan itu mata saya menyala-nyala. Saudara bisa merasakan api yang muncul dalam hati saya. Why? Because there is love. Ada kasih Tuhan di situ. Amin. Saya nggak tahu mungkin hubungan suami istri saudara juga sudah mulai kering. Hidupkan gairah itu. Mungkin saudara perlu mengingat masa-masa itu, sebabnya suami istri saya sarankan untuk ambil waktu kalian keluar pacaran berdua. Bagaimana mau pacaran pastor? Kalau dulu masih banyak kata-kata rayuan, sekarang sudah jam 4. Ya jangan katuka merayu lagi, biar tapi tubuh di sini, hati di sana. Spend time together. Semua pernikahan harus dijalani dengan gairah, pekerjaan harus ada gairah, pelayanan apalagi harus ada gairah. Dan saya sudah berjanji, MCM itu akan menjadi gereja yang penuh dengan orang-orang yang penuh gairah untuk melayani Tuhan. Amin. Kalau mau CG, dorang semangat. Mau doa, dorang semangat. Mau pelayanan ini, ayo pastor orang pergi. Mau misi, mari orang pergi. Semangatnya terasa sampai di mana-mana. Dan itulah orang-orang yang dicari Tuhan. Kan gini, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang yang bersungguh hati. Dari mana orang tahu dia bersungguh hati? Dari passionnya dia. Dari gairahnya dan hasratnya untuk melayani Tuhan. Amin. So dimanapun engkau berada, khusus yang melayani. Di panggung muka, di kamera belakang, show me your passion. Tunjukkan gairahmu. Orang akan tertarik dengan orang-orang yang penuh gairah. Mereka gini ya, don't get me wrong. Mereka seksi secara rohani. Bilang amin dong. Artinya menarik.
Orangnya tidak mau menyembah Tuhan kalau Tuhan kita tidak menarik. Orang tidak akan datang kepada Yesus kalau kehidupan kekristenan itu tidak menarik. Bagaimana kita bisa menarik orang lain? Kita harus menunjukkan gairah kita yang dikerjakan oleh Roh Allah dalam hati kita. Saya sangat percaya Roh Kudus itu bukan roh yang kaku. Mari, datanglah. He is a person. Roh Kudus itu adalah pribadi yang sangat sensitif. Dia menghibur. Dia menolong. Betul gak? Gambarnya seperti burung merpati. Tanda cinta, tanda damai. Dia memberikan damai sejahtera. So passionate. Jadi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus seharusnya adalah orang-orang yang paling bergairah dalam menjalankan kehidupannya di bumi ini. Say amen to Jesus.